Kondisi banjir di Surabaya tinggalnya seperti apa dan langkah dari provinsi? Ya, tentunya langkah kita sinergis dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati dan dengan Kabupaten. Kita menyadari bahwa skala bencana ini sangat besar. Kalau tadi disampaikan oleh Dirut PJT, ini tiga terbesar 750 itu jadinya waktu mereka melepas lewat trauma Nyama itu. Jadi sudah dimatikan dulu PLTA-nya, dipercepat draining dari Kali Ngasina. 750 ini terbesar tiga terbesar, ya nggak ngomong terbesar ketiga, tapi 3 kali ini terbesar. Setelah 90-an, 2006 sama 2022. Jadi memang dengan skala seperti ini kita harus bahu-membahu. Kemarin juga dari Ponorogo ya Mas, itu mendukung dengan perahu karet. Terus tadi kita ke Basarnas, ada tambahan relawan dari Mojokerto, dari mana-mana, dimobilisasi sekitar 100 tambahan personil standby. Karena Basarnas itu juga teman-teman bukan hanya untuk Trenggalek, tapi dia membackup 13 kabupaten kota. Jadi di daerah selatan kalau terjadi di Tulungagung, di Blitar, kemarin juga di Blitar sempat kerja juga mereka bantu evakuasi, dan Pacitan mereka akan turun untuk jadi ini memang kesiagaan karena kondisi cuaca curah hujannya ini di atas 100, 150 bahkan menyentuh 300. Ini sangat-sangat sangat masif, dan ya memang dalam situasi seperti ini kita harus fokus ke tanggapan. Jadi kami di sini tadi ke dapur umum yang kebetulan dikelola Pemprov menghasilkan 1.300, 1.500 sampai 2.000 nasi bungkus. Tapi menurut Pak Bupati kebutuhannya 24.000 per hari. 3 kali makan untuk 8.000 kakak. Jadi ya kita 3 kali makannya per sekali tadi kita bisa 2.000, artinya butuh 8.000, masih ada butuh 3-4 dapur umum tambahan. Ya, kalau kondisi terkini di semua tempat surut, dan alhamdulillah hari ini juga sudah tidak ada hujan. Tapi memang Pak Wagub kesini kami sangat berterima kasih karena memang ini satu sistem. Di Trenggalek sendiri kan banyak wilayah sungai, kemudian sumber daya air yang lain yang kewenangannya ada di Balai, kemudian ada di Jasa Tirta, tidak hanya kewenangan dari pemerintah kabupaten. Jadi kita perlu sinergikan. Kita tidak hanya berpikir hari ini bagaimana kita memulihkan, mengatasi, tetapi dalam jangka panjang. Kalau ini bisa dibilang siklus 15 tahunan, ya mungkin 15 tahun, dan akhirnya sejak 92, 2006, terus kemudian hingga 2022 lah. Harapannya siklus ini bisa terputus itu di masa yang akan datang. Selanjutnya, memang sekarang yang dibutuhkan, warga kan sekarang fokus untuk pembersihan material dan sebagainya, maka logistik itu memang perlu harus dicukupi. Makanya keberadaan dapur umum, kemudian komunitas ini kami berterima kasih, dan donasi-donasi yang berupa uang tunai nanti kita bisa mobilisir untuk kemudian memberdayakan warung-warung setempat untuk juga bisa menyediakan biar kebutuhannya cepat. Makanya kenapa saya minta makanannya yang cepat saji, karena kadang bahan baku makanannya ada, tetapi kita tahu tenaga di dapur umum ini juga nggak mudah menyiapkan makanan sebegitu banyak dengan luasan area yang terdampak, dan rata-rata ketinggiannya sangat tinggi sekali ya, mulai dari Tamanan, geser ke Pelutan, ke Sambirejo, terus kemudian masuk ke daerah Pogalan sampai terakhir di daerah Durenan. Itu rata-rata memang ketinggian air luar biasa, sehingga saya yakin sampai 2-3 hari ke depan warga ini fokusnya membersihkan dan menata kembali rumahnya. Itu pun kalau tidak ada hujan susulan atau yang menyebabkan banjir lah. Kalau intensitasnya masih tinggi lagi dengan debit air yang sekarang masih tersisa di Sungai Ngasinan ini juga terpantau masih tinggi, ya saya berdoa semoga tidak ada hujan tambahan. Tapi BMKG menyebut 3 hari ini ada potensi hujan yang masih cukup lebat gitu, makanya kita masih siaga terus, kita masih waspada terus. Jiwa yang terdampak? Kalau jiwa terdampak 7.800-an ya. Kondisinya? Kondisinya kalau yang ada di pengungsian sekitar 30-an orang. Kemudian memang kami mendengar info ada 1 jenazah yang hanyut di desa Wonosoyo. Nah, itu sedang kita identifikasi apakah itu karena banjir atau karena
kejadian yang lain, ini masih proses otopsi. Kalau info terakhir ini belum resmi ya, tapi info terakhir katanya ini masih 3 hari yang lalu ya jenazah ini. Tapi kita lihat apa ini karena memang banjir atau tadi, dan identitasnya pun juga masih kita dalami. Kondisi kesehatan Pak? Kalau kondisi kesehatan makanya kita pantau. Ini tadi ada beberapa yang demam-demam, termasuk dicek oleh Pak Wagub tadi ada ya demam, dan yang kita khawatirkan paling setelah ini ya seperti diare dan lain sebagainya. Makanya tim kesehatan juga siaga. Kesiapan tim medis sendiri seperti apa? Ya, tim medis dari puskesmas dan lain sebagainya kita semua keliling terus untuk mengecek, termasuk juga pemulihan air bersih ini yang paling susah karena warga-warga rata-rata kan menggunakan air tanah ya. Dan juga PDAM kita juga sangat terganggu karena beberapa kawasan yang longsor itu juga menyebabkan saluran PDAM kita terganggu. Makanya kemarin juga kita menyiapkan sumber air baru, sumur baru untuk kebutuhan air bersih PDAM. Jadi biar kalau yang di bendungan kena longsor nggak terganggu. Kondisi terakhir rumah sakit Pak? Rumah sakit secara umum memang alhamdulillah kita punya gedung baru yang memang dari awal pembangunan didesain ketinggiannya itu lebih tinggi dari garis banjir tertinggi ketika tahun 2006. Makanya gedung baru meskipun alat-alat belum tercukupi 100%, kita masih bisa geser, bisa kita gunakan untuk menampung pasien yang khususnya darurat yang di ICU dan lain sebagainya. Ketika kemarin rumah sakit yang lama ini, gedung lama terendam, jadi cukup membantu, dan saya harap nanti segera poli-poli ini segera bisa buka kembali, karena warga masyarakat pasti sekarang banyak juga yang mengeluh sakit yang kita juga perlu identifikasi, dan ini perlu kita beri pelayanan karena saya yakin habis kebanjiran, kedinginan ini pasti daya tahan tubuh itu pasti ngedrop. Target kapan Pak? Besok siang Pak Direktur tadi sudah konfirmasi, besok siang Poli sudah bisa ya Pak Direktur ya, besok siang Poli harus sudah dibuka. Dan kalau perlu ya jangan di gedung lama lah, di gedung baru disiapkan besok pagi, nyiapkan tempat mungkin kalau bisa di mana di sini nanti biar Pak Direktur yang atur. Tapi Pak Direktur sudah konfirmasi besok siang sudah bisa buka.